wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ikhwatal iman, teman-teman sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, al-juz'us tsani, juz yang kedua, dan kita akan masuk ke ad-darsur rabi'u, pelajaran yang keempat dari kitab Durusul Lughah juz kedua ini. Taib. Tafadhal, dua orang baca. Siapa, Pak Bayu atau siapa ini? Silakan. Semua Pak Muslim berarti Ustaz. Ya, tafadhal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillahi. Aina abuka ya Ibrahimu? Zahaba ila suqi. Taib. Wa aina ummuka? Zahabat ila khalati Zainaba. Wa aina ikhwatuka? Zahabu ila jami'ati. Zahabu ilal wa aina akhwatuka? Zahabana ilal madrasati. Ama zahabata ilal madrasatil yaumi? Yauma. Yauma. Ya, keterangan waktu atau tempat itu selalu nasab fathah. Ama silakan. Bala zahabatu wa raja'tu ba'dal hissatul aula. Ba'da, ada zorob setelahnya majrur sebagai mudhaf ilaih. Ba'dal hissatil aula. Ba'dal hissatil ula. Ula ya. Ba'dal hissatil ula. Limadza raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Ada habata ila tabibi? Na'am, zahabtu. Baik. Barakallahu fikuma. Baik, sekarang Pak Wahyu dengan Pak Gudfas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Lagi di jalan Pak Gudfas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Marhaban bika ya Khalid. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillahi. Aina abuka ya Ibrahimu? Zahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Zahala qalati Zahabat. Ya. Zahabat ila qalati
Zainaba. Wa aina ikhwatuka? Dhahabu ila al-jami'ati. Wa aina akhwatuka? Dhahabna ilal madrasati. Mana suara Pak Gudfas ini? Dhahabna ilal madrasati. Nah, silakan Pak Wahyu dilanjut. Ama dhahabta ilal madrasatil yauma. Bala dhahabtu wa raja'tu ba'dal Hissati. Apaan Ustaz sinyalnya? Iya. Bala dhahabtu wa raja'tu ba'dal hissati al-ula. Limadha raja'ta? La ba'sa. Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Adhahabta ila tabibi. Naam, dhahabtu. Baik. Jazakumullah khairan, barakallahu lakumah. Baik, ini sekarang kita akan membahas tentang ad-darsul rabi' ya. Sebelum kita menjelaskan kaidah yang ada pada ad-darsul rabi' ini, maka kita akan menentukan atau mencari kosakata yang baru ya, yang tidak diketahui atau masih asing dalam pelajaran atau hiwar yang ada di ad-darsul rabi' ini. Ad-darsul rabi'u, pelajaran yang keempat, Yusufu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahimu wa'alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ahlan wa sahlan wa marhaban itu adalah kata sambutan. Ya, dan ini berulang kali terlewatkan ya, pembahasan tentang ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini adalah merupakan kata sambutan. Ahlan itu artinya kami menerima Anda layaknya keluarga. Wa sahlan, dan urusan Anda akan dipermudah dan tidak dipersulit. Wa marhaban, dan kami menyambut Anda. Jadi ahlan, wa sahlan, wa marhaban itu untuk sambutan. Kalau letter luck-nya maka memiliki makna yang berbeda. Ahlan itu berarti kami menyambut Anda layaknya keluarga gitu. Wa sahlan, urusan Anda akan dipermudah dan tidak dipersulit. Wa marhaban, ini sambutannya, dan kami menyambut Anda. Ya khali, wahai pamanku. Khalun, khal itu paman dari jalur ibu ya. Khalun paman dari jalur ibu, sedangkan ammun itu paman dari jalur bapak. Ya khali, wahai pamanku. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? La'allaka bi khairin, semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Di sini perhatikan la'allaka ikhwan, ini di ad-darsul awal, di pelajaran pertama. La'alla itu adalah merupakan saudaranya inna. Ingat ya, la'alla adalah merupakan saudaranya inna. Karena dia saudaranya inna, maka fungsinya itu adalah menasabkan khobar, menasabkan isim, merofakkan khobar. Afwan. Jadi ingat, la'alla itu saudaranya inna. Ada di ad-darsul awal, pelajaran pertama di juz kedua ini. Membahas tentang la'alla, kalau dia adalah saudaranya inna, maka fungsinya adalah menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Dan ingat, la'alla masuk kepada mubtada khobar. La'alla masuk kepada susunan mubtada khobar. Ketika la'alla sudah masuk, maka yang mubtada tadi berubah menjadi isim la'alla, khobarnya berubah menjadi khobar la'alla. Dan isimnya harus nasab, khobarnya tetap rofa. La'alla itu maknanya adalah mengharapkan sesuatu yang mungkin terwujud. Ya, la'allaka bi khairin,
semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. La'alla Muhammadan najihun, semoga Muhammad lulus. Nah, ini la'alla untuk mengharapkan sesuatu yang mungkin terwujud. Dan ini bisa dirujuk kembali pembahasannya di Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama. Yusuf, alhamdulillah. Aina abuka Ibrahimu. Jadi ketika ditanya kaifa haluka, maka jawabnya alhamdulillah. La'allaka bi khairin, alhamdulillah. Boleh dikatakan alhamdulillah ana bi khairin. Alhamdulillah ana bi khairin, boleh. Atau alhamdulillah saja boleh. Jadi ini jawaban ketika ditanya tentang kaifa haluka. Nah, kalau ada pertanyaan nih Wan, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Baik itu dalam keadaan yang tidak baik, ya, atau dalam keadaan baik-baik saja, atau dalam keadaan buruk misalnya, maka tetap kita memberikan jawaban dengan alhamdulillah. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menjawab alhamdulillah ala kulli hal. Ketika ditimpa musibah, Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika ditimpa nikmat, Nabi mengatakan alhamdulillah. Jadi tetap kita memberikan jawaban alhamdulillah dalam keadaan apapun ketika pertanyaannya kaifa haluka. Mau jawabannya itu dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, maka alhamdulillah. Tetap diawali dengan alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Di mana bapakmu wahai Ibrahim? Zahaba ila suki. Zahaba ila suki. Dia telah pergi ke pasar. Coba perhatikan kata zahaba ila suki. Nah, zahaba. Sekarang kaidah yang pertama di pelajaran keempat ini adalah tentang penggunaan fa'il dari domir. Penggunaan fa'il dari domir. Nah, ketika fi'ilnya itu tidak bersambung dengan ta, waw atau nun, ya. Saya ulangi, ketika fi'ilnya itu enggak bersambung dengan apapun, fi'il madi enggak nyambung dengan apapun, dia polanya fa'ala saja seperti pola biasa fi'il madi, zahaba, fa'ala, belum nyambung dengan apapun. Contoh zahabtu, zahabati, zahabtuma itu telah nyambung namanya dengan kata lain. Kalau zahaba ini belum nyambung dengan kata lain. Jadi polanya masih polos seperti pola fa'ala, zahaba. Maka di sini fa'ilnya wajib berupa domir mustatir, takdirnya huwa. Saya ulangi, ya, ketika fi'il madi itu belum nyambung dengan ta atau domir fa'il lainnya, maka fi'il madi di sini pelakunya pasti berupa domir mustatir. Takdirnya adalah huwa. Ya, huwa. Zahaba ila suki, dia pergi ke pasar. Mana fa'ilnya? Maka fa'ilnya berupa domir mustatir, takdirnya huwa. Jadi ini kaidah yang pertama, ikhwan. Mohon diingat ketika antum menemukan fi'il madi itu masih polos, ya, masih polos sesuai dengan polanya yaitu fa'ala, maka fa'ilnya pasti berupa domir mustatir, takdirnya huwa. Pasti fa'ilnya berupa domir mustatir, takdirnya huwa. Zahaba ila suki. Dia telah pergi ke pasar. Berarti fa'ilnya siapa? Huwa. Takdirnya huwa, kembali ke abuka. Kembali ke abu nanti. Ya, bapaknya telah pergi ke pasar. Yusuf wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Zahabat ila khalati Zainaba. Nah, perhatikan kata zahabat. Zahabat ila khalati Zainaba. Zahabat. Nah, zahabat. Ketika fa'ilnya itu adalah berupa domir mustatir yang takdirnya hiya, wajib dikasih ta ta'nis. Ya, wajib dikasih ta ta'nis. Aina ummuka? Di mana ibumu? Zahabat ila khalati Zainaba. Ibuku atau dia telah pergi ke bibiku Zainab. Nah, jadi ingat pelakunya adalah di sini, dan itu muannas. Berarti di sini ada domir mustatir, takdirnya hiya, kembali kepada Karena fa'ilnya domir mustatir, takdirnya hiya, maka wajib dikasih ta ta'nis. Ini pelajaran di bab fa'il di muhtarat ini. Mohon diingat. Jadi ketika pelakunya itu berupa domir mustatir, takdirnya hiya, maka fi'il wajib dikasih ta ta'nis. Zahabat.
di situ. Zahabat untuk membedakan antara pelakunya domir huwa atau domir hiya. Maka cara membedakannya adalah jika domir hiya itu pelakunya maka dikasih tak ta'nis. Kalau domir huwa maka tidak ada tak ta'nis. Baik. Jelas ini hewan ya? Contoh lain misalnya. Kalau kita kalau ada pertanyaan seperti ini misalnya Pak Bayu. Aina bintuka misalnya. Kemudian jawabnya ya. Kharajat, kharaja atau kharajat Pak Bayu? Aina bintuka? Bintuka kharajat. Kharajat. Nah, dengan dikasih ta'nis. Kenapa? Karena nanti fa'ilnya berupa domir Mustatir hiya. Nah, mustatir hiya kembali ke bintun. Ke bintun. Nah, jadi ingat ketika ikhwan fi'ilnya itu fa'ilnya adalah domir mustatir takdirnya hiya, maka wajib kita kasih tak ya, wajib kita kasih tak ini. Kharajat kita bilang. Ya. Kenapa? Karena untuk membedakan dari yang mudzakkar. Kalau mudzakkar nanti kharaja, kalau muannas kharajat gitu kan. Kalau fa'ilnya huwa berarti kharaja, kalau fa'ilnya hiya berarti kharajat. Kalau enggak dikasih tak ta'nis nanti orang bingung apakah pelakunya huwa atau hiya di situ. Nah, untuk menghilangkan kebingungan tersebut maka ditatangkanlah tak ta'nis ketika pelakunya domir mustatir yang takdirnya hiya kembali ke isim muannas sebelumnya. Kalau di sini isim muannasnya adalah bintun. Ya berarti domir hiya kembali kepada bintun sehingga wajib dikasih tak ta'nis di sini. Taib jelas ini insyaallah ya, ikhwan. Jelas Ustaz. Taib. Jelas. Kemudian selanjutnya zahabat ila khalati Zainaba. Dia telah pergi ke bibiku Zainab. Ya, perhatikan kata khalati sama Zainab. Ya, Zainab. Di sini Zainab ikhwan, Zainab di sini itu adalah badal dari khalah. Ya. Dari mana antum tahu? Dia telah pergi ke bibiku Zainab. Siapa bibinya? Zainab. Zainab itu siapa? Bibiku. Nah, berarti di sini namanya badal. Ya. Badal itu adalah ketika dia adalah pengganti untuk kata sebelumnya. Artinya makna untuk kata sebelumnya itu sama dengan kata setelahnya. Atau orang yang dimaksud itu sama. Khalah yang dimaksud dengan khalah bibi di sini siapa? Zainab. Zainab itu siapa? Khalah bibi. Maka di sini dinamakan dengan badal Zainabnya. Contoh lain misalnya. Contoh lain. Kalau kita katakan Al-Ustazu Muhammadun. Muhammadun itu siapa? Al-Ustaz. Al-Ustaz itu siapa? Muhammad. Berarti Muhammad di sini sebagai apa? Badal Ustaz. Badal. Jadi diingat ikhwan. Ya. Ketika antum ditanya ya di sini ya Al-Ustazu Muhammadun. Ustaz Muhammad. Muhammad itu siapa? Ya.
Gimana Pak Bayu? Ya Ustaz, suaranya agak Halo? putus-putus. Mana Ya, ini? halo. Nggak ada suaranya. Ya, Ustaz, suaranya putus-putus tadi. Silakan. Muhammadun. Halo Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Gimana Wan? Ada suaranya? Ya, ada sekarang. Baik. Jadi ketika kita membahas tentang badal, nanti akan kita pelajari lagi insya Allah di Muhtarat. Ya, untuk lebih kejelasannya nanti ketika antum temukan isim ma'rifat al-ustadu gitu misalnya. Muhammadun, kemudian jatuh setelahnya isim ma'rifat juga, maka itu biasanya sebagai badal. Ya. Jadi al-ustadu Muhammadun, ustad ma'rifat, Muhammadun ma'rifat. Maka Muhammadun di sini posisinya sebagai badal dari al-ustaz. Posisinya sebagai badal dari al-ustaz. Berarti i'rabnya harus sama. Ya. Atau kaidahnya itu hewan, kaidahnya adalah ma'rifat ketemu ma'rifat. Ya. Ma'rifat plus ma'rifat. Ini bukan sifat mausuf ya. Bukan sifat mausuf karena nggak mengandung makna sifat. Kalau sifat mausuf naat manut itu harus mengandung makna sifat. Al-Ustad ma'rifat, Muhammad ma'rifat. Nah, dan berarti Muhammad adalah badal untuk Ustadz. Dari mana kita tahu? Ketika ditanya siapa Ustadz? Muhammad. Muhammad itu siapa? Ustadz. Maka Muhammad adalah badal untuk Ustadz. Ya. Contoh lain misalnya di sini. Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pak Bayu, mana badal di sini? Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah badal. Badal untuk Syekhul Islam. Syekhul Islam. Karena kalau antum ditanya, ya, karena kalau antum ditanya siapa Syekhul Islam? Jawabnya Ibnu Taimiyah. Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu siapa? Syekhul Islam. Maka Ibnu Taimiyah di sini badal untuk Syekhul Islam. Sama kayak ini Al-Ustaz Muhammadun. Muhammad siapa? Al-Ustaz. Al-Ustaz siapa? Muhammad. Maka Muhammad adalah badal untuk Al-Ustaz. Begitupun dalam hiwar yang ada di sini, di hiwar kita. Di hiwar kita di situ ada ila khalati Zainaba. Ila khalati Zainaba. Ke bibiku Zainab. Zainab itu siapa? Khalati. Khalati itu siapa? Zainab. Maka Zainab adalah badal untuk khalati. Nah, oleh karena itu, karena khalati di sini kemasukan huruf jer, ilah gitu kan, maka dia harusnya majrur karena ada huruf jer. Hingga nanti harokat jernya nampak di Zainab. Tanda jernya adalah apa di sini? Pak Guslim? Zainab, tanda jernya? Mansub Ustaz. Nah, kenapa mansub? Nah, dengan fathah. Jadi dengan fathah. Ya, kenapa dengan fathah? Karena dia mamnu minas sorfi. Nah, mamnu minas sorfi, mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi paham insyaallah kaidah ini ya. Ikhwan ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah taib. Lanjut di sini Yusufu wa aina ikhwatuka, dan di mana saudara-saudaramu. Ikhwatun itu jamak dari ahun, ya. Ikhwatun jamak dari ahun. Ya, ahun itu ada dua jamaknya ikhwan. Ikhwatun sama ikhwanun. Ikhwatun dengan tak marbutah sama ikhwanun dengan ada nun. Apa bedanya? Ketika jumlahnya itu 3 sampai 9, maka pakai ikhwatun, ya. Atau 3 sampai 10 maka pakai ikhwatun. Kalau jumlahnya lebih dari 10, maka ikhwanun kita pakai. Ya, jadi penggunaannya seperti itu. Misalnya antum punya saudara 5, berarti antum katakan li khamsu
ikhwatin. Ya, saya memiliki 5 li khamsatu ikhwatin. Saya memiliki 5 saudara. Ya, karena 5 berarti hitungan 3 sampai 10 itu jama'ahun dipakai adalah ikhwatun. Kalau jumlahnya lebih dari 10 maka jamak yang dipakai adalah ikhwanun. Ikhwanun di sini. Wa aina ikhwatuka, di mana saudaramu? Zahabu ilal jami'ati. Coba lihat zahabu ilal jami'ati. Nah, sekarang karena pelakunya itu adalah banyak, ya zahabu di sini pelakunya banyak. Ikhwatun itu banyak, hitungan 3 sampai 9, berarti dia itu termasuk yang banyak. Kalau begitu nanti fa'ilnya adalah menggunakan zahabu, menggunakan wawu jamaah, ikhwan. Takdirnya adalah hum. Ya, zahabu. Saya ulangi, ketika fi'il madi pelakunya itu adalah 3 sampai tak terhingga laki-laki, maka fi'il madinya harus disambung dengan wawu jamaah, zahabu, antum bilang. Misalnya, kalau gini Pak Bayu, laki-laki telah hadir. Apa kita bilang? Banyak laki-laki telah hadir. Hah? Hadaru, naam, hadaru. Ya, hadaru. Murid-murid telah menulis, Pak Agus Slim. Apa kita bilang? Apa ya, menulis? Kataba, fi'il madinya kataba. Ya. Kalau banyak pelakunya murid-murid? Katabu. Naam, katabu, ya. Katabu. Pasikin, ya. Ya, Pak Ustaz. Guru-guru telah keluar. Kharaju, naam. Kharaju. Kalau mereka telah masuk, mereka laki-laki telah masuk, Pak Gudfas. Zahabu. Masuk. Ya. Dakhala fi'il madinya. Dakhalu. Naam, dakhalu, ya. Dakhalu. Pak Wahyu, kalau misalnya mereka banyak laki-laki telah tidur. Tidur belum tahu, Ustaz. Nama. Namu, Ustaz. Namu. Jadi Ikhwan, pokoknya ketika pelakunya itu adalah banyak laki-laki, maka antum tinggal tambahkan wawu jamaah di fi'il madinya. Ya, zahaba, 1 orang laki-laki. Berarti kalau banyak laki-laki, zahabu. Ya, zahabu ilal jami'ati. Mereka telah pergi ke universitas. Wa aina akhwatuka, sekarang akhwatun muannas. Wa aina akhwatuka, jamak dari ukhtun muannas. Zahabna ilal madrasati. Pendek ya, zahabna ilal madrasati. Perhatikan kata zahabna. Nah, ini untuk ketika pelakunya adalah banyak wanita. Antum tambahkan nun niswah namanya, nun niswah. Nun berharokat fathah dan pendek. Zahabna ilal madrasati. Jadi fi'il madi cukup ditambahkan nun niswah namanya. Nun berharokat fathah dan pendek, nun niswah, ya, pada fi'il madi ketika pelakunya adalah banyak wanita. Zahabna ilal madrasati. Nah, misalnya Pak Wahyu, kalau banyak muslimah telah keluar. Fi'ilnya, Ustaz. Kharaja, keluarnya. Kharajna. Naam, kharajna. Baik. Pak Bayu. Ya. Banyak anak-anak wanita telah paham. Fahima fi'il madinya. Fahimna. Nah, fahimna. Berarti fahimna.
Nah, mereka mereka para wanita telah paham. Fahimna. Baik. Pak Asikin. Ya Ustaz. Menyapu. Wanita-wanita telah menyapu. Kanasa fi'il madinya. Fi'il madi kanasab. Ya, kanasa. Kanasna. Kanasna. Nah, Kanasna. kanasna. Baik, kanasna. Pak Guslim. Ya Ustaz. Banyak wanita membuka pintu. Fataha. Fatahna. Fatahna al-baba. Naam, fatahna. Ya, fatahna. Pak Gudfas. Murid-murid wanita membaca. Qara'na. Qara'na. Naam, qara'na. Jadi ketika pelakunya adalah banyak wanita, maka cukup ditambahkan nun niswah di akhir fi'il madinya. Ya, zahabna ilal madrasati. Mereka telah pergi ke sekolah. Ama zahabta ilal madrasatil yauma. Lihat ini. Ama zahabta ilal madrasatil yauma. Sekarang jika pelakunya adalah anta, kamu, maka cukupkan tambahkan tak berharokat fathah. Kamu zahabta. Ya, berarti kamu telah keluar, kharajta. Kamu telah masuk, dakhalta. Kamu telah membuka, fatahta. Kamu telah membaca, qara'ta. Nah, jadi kalau pelakunya adalah kamu laki-laki, maka ditambahkan tak. Dahabta, tak yang berharokat fathah, dahabta. Ya. Dahabta ini ketika pelakunya adalah satu orang laki-laki. Ya, saya ulangi. Ketika pelakunya adalah kamu, ya, kamu satu orang laki-laki, maka ditambahkan tak yang berharokat fathah. Dahabta, kharajta, qara'ta, fatahta, ya, dakhalta, misalnya, dan yang lainnya. Dan lainnya. Jadi di sini ama zahabta ilal madrasatil yauma, tidakkah, berarti ma-nya di sini adalah manafi. Ikhwan, saya ingatkan, ma-nya adalah manafi. Ya, jadi fi'il madi ketika ingin dinafikan itu pakai ma. Misalnya saya tidak membaca, ma qara'tu. Ya. Saya tidak keluar, berarti ma kharajtu. Kita bilang, saya tidak menulis, ma katabtu. Ya. Kalau saya tidak menikah, apa Pak Bayu? Menikah apa ya Ustaz ya? Tazawwaja. Saya tidak menikah. Ma tasawwajtu. Nah, ma tazawwajtu. Nah, ma di situ untuk menafikan. Ma tazawwajtu, ya. Saya tidak keluar. Pak Sikin apa? Ya Pak Ustaz. Saya tidak keluar. Saya tidak keluar, kharajta. Nah, itu berarti telah keluar. Kalau saya tidak keluar, ama hajabta, ama kharajta. Itu ma kharajta, itu Ma. Kamu tidak keluar. Kalau ma kharajta, kamu itu. Berarti saya tidak keluar. Tidak keluar. Jadi ma di sini Wan, ma namanya manafi. Ma pentiadaan. Itu biasanya disambung dengan fi'il madi untuk menafikan perbuatan. Ya, untuk menafikan perbuatan, untuk mentiadakan perbuatan, maka itu ditambahkan ma. Enggak pernah membaca, misalnya ma qara'tu. Ma qara'ta, kamu enggak pernah membaca, ma qara'ta. Kamu enggak pernah menulis, ma katabta. Kamu enggak pernah menikah, ma tazawwajta. Ma-nya itu untuk menafikan. Untuk menafikan. Jadi ma zahabta, kamu tidak pergi. A itu untuk menanyakan, ama zahabta, apakah kamu tidak pergi? Dan A itu untuk menanyakan. A itu hamzah istifham. Apakah kamu tidak pergi ke sekolah hari ini? Berarti di sini ada istifham yang manfi. Istifham yang manfi. Ya, ini udah lewat pelajarannya di Ad-Darsus Salis. Istifham yang manfi itu jawabannya jika dia
benar telah pergi maka pakai bala. Misalnya, ama zahabta ilal madrasatil yauma? Tidakkah kamu pergi ke sekolah hari ini? Kalau benar dia pergi ke sekolah maka jawabnya bala. Bala zahabtu. Kan kalau enggak benar pergi, na'am ma zahabtu kita bilang. Nah, kalau anak tanya sama antum Pak Bayu, ama tazawwajta? Jawabnya apa? Ya Ustaz. Kalau anak tanya antum ama tazawwajta? Pakai bala atau na'am? Bala. Nah, pakai bala. Tasawwaj. Bala tazawwaj. Bala tazawwajtu. Nah, bala tazawwajtu. Nah, ketika memang misalnya ditanya ama tazawwajta, bukankah kamu telah menikah? Kalau jawabannya benar telah menikah pakai bala. Bala tazawwajtu, gitu kan? Kalau enggak menikah, kalau belum menikah maka jawabnya pakai na'am. Jawabnya pakai na'am kemudian didatangkan ma-nya. Na'am ma tazawwajtu. Seperti itu. Misalnya Pak Agus Lim, anak tanya sama antum. Ya Ustaz. Ama qara'ta al-Qur'ana al-yaum? Ama qara'ta al-Qur'ana al-yaum? Bala qara'tu al-yaum. Nah, bala qara'tu al-Qur'ana al-yaum. Naam. Kalau misalnya belum gimana? Jawabnya Pak Guslim. Naam ma qara'tu. Naam ma qara'tu. Naam ma qara'tu. Ya. Baik. Pak Asikin, kalau ada pertanyaan misalnya Pak Asikin. Ya Ustaz. Ama katabta ad-darsa? Ama katabta ad-darsa? Bala. Menulis Bala. Ustaz, menulis. Iya. Bala katabta. Anak katabtu. Bala. Sorry, katabtu Ustaz ya. Bala katabtu. Katabtu. Bala katabtu itu kalau benaran menulis. Kalau enggak menulis gimana? Kalau tidak menulis na'am ma katabtu. Ya, na'am ma katabtu. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Pak Gudfas, Pak Wahyu paham insyaallah ini ya? Paham Ustaz. Insyaallah Ustaz. Baik. Jadi ingat Ikhwan, di sini ketika kita ingin pelakunya itu adalah anta, maka ditambahkan tak di akhir fi'il madi, tak yang fathah. Zahabta antum bilang. Kemudian bala zahabtu. Lihat zahabtu. Di sini adalah bagaimana menyambung fi'il madi dengan domir ana. Ya. Jadi menyambung fi'il madi dengan domir ana. Jadi kalau pelakunya adalah saya, antum bilang zahabtu. Ya, zahabtu. Berarti ana pelakunya di sini saya. Zahabtu, raja'tu. Ya. Ana zahabtu. Ana raja'tu, antum bilang. Ana katabtu. Ana qara'tu. Nah, saya telah menulis, saya telah membaca, saya telah pergi. Jadi kalau pelakunya adalah ana, berarti tambahkan tak di akhir fi'il madi yang berharokat dhammah tu. Ya, tu, zahabtu, raja'tu. Ba'dal hissatil ula. Perhatikan kata al-ula. Al-ula ini muannas dari al-awwalu. Ya, al-ula muannas dari al-awwalu. Pelajaran ad-darsus salis itu kan ada pelajaran tentang adat tartib, ya, bilangan urutan. Al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi, gitu kan? Al-awwalu, as-sani, as-salisu, ar-rabi'u, al-khamisu, dan seterusnya itu untuk mudzakkar. Nah, apabila muannas bagaimana? Al-ula, nah, al-ula, as-saniyatu, gitu kan? As-salisatu. Nah, jadi al-ula, al-hissatu, al-ula. Antum baca al-ula. Karena banyak yang baca tadi al-aula. Salah. Ya, yang benar al-ula. Itu muannas dari awal. Ya, al-hissatu al-ula, pelajaran yang ke-1, ya. Pelajaran yang ke-1 karena al-hissah muannas maka sifatnya berupa angka juga harus muannas, al-ula antum bilang. Al-hissah al-ula. Kalau ad-darsu al-awwal atau al-ula, Pak Wahyu?
Ad-darsul Al-awwal, awwal. Ustaz. Ad-darsul awwalu. Naam. Ad-darsul awwalu. Al-madrasatu al-ula atau al-awwal? Pak Gudfas. Ula, Ustaz. Naam. Al-madrasatu al-ula. Al-madrasatu al-ula. Baik. Al-baitul awwal atau al-baitul ula? Pak Agus Lim. Ula, Ustaz. Al-baitu al-awwal atau al-baitu al-ula? Al-baitu ya. Ya. Al-baitu al-awwal. Naam, al-baitu al-awwalu. Naam, al-baitu al-awwalu. Pak Gudfas. Pak Gudfas, Pak. Pak Asikin. Ya, Pak Ustaz. Al-babu al-ula atau al-awwal? Al-babu al-awal. Naam, al-babul awwal. Baik. Al-babul awwal. As-sayyaratul ula atau as-sayyaratul awwal? Pak Bayu. Sayratul ula. Naam, sayyaratul ula. Ingat, ketika muannas maka pakai al-ula. Baik. Yusuf, limadza raja'ta? Limadza raja'ta? Masih di sini kalau pelakunya anta maka pakai raja'ta. Anta raja'ta. Ibrahim raja'tu. Berarti ana. Ana raja'tu. Saya kembali. Li'annani maridun, karena saya sakit di sini. Bala, ya saya telah pergi dan telah pulang setelah pelajaran pertama. Limadza raja'ta? Kenapa kamu pulang? Raja'tu, aku pulang. Li'annani maridun, karena aku sakit. Coba perhatikan kata li'annani di sini. Li'annani itu asalnya li plus anna. Ya, asalnya itu li plus anna. Pelajaran tentang anna itu ada di ad-darsul awal, Ikhwan, tentang anna. Jadi li anna itu sama dengan li plus ya anna. Li plus anna. Jadi li anna berarti li plus anna. Li-nya itu untuk menunjukkan sebab. Saya ulangi, ini huruf jar, li-nya huruf jar. Fungsinya apa? Untuk menunjukkan sebab. Untuk menunjukkan sebab. Sedangkan anna itu untuk taukid, penguat. Ya, untuk taukid atau penguat. Misalnya, dengan li'annani maridun, sebabnya karena aku sakit. Misalnya, li'annani maridun, sebabnya karena aku sakit. Kenapa kamu pulang? Raja'tu, aku pulang, li'annani maridun, sebabnya karena aku sakit. Berarti li itu untuk menunjukkan sebab. Ya. Li'annahu hafizun. Ya, karena sebabnya dia adalah orang yang hafal Al-Qur'an. Ya, berarti li'anna, li itu sebab, anna itu taukid. Ya. Sebab karena sesungguhnya dia. Sebab karena sesungguhnya saya. Sebab karena sesungguhnya kamu. Itu artinya li itu untuk menunjukkan sebab. Anna itu untuk taukid. Baik. Jelas ini Ikhwan ya? Baik. Kemudian selanjutnya perhatikan di situ li'annani maridun. Raja'tu, saya pulang, li'annani maridun, sebabnya saya sakit. Yusuf la ba'sa. Ini jawabannya. La ba'sa ini doa. Doa Nabi la ba'sa. La ba'sa tohurun insyaallah. Artinya kalau sakit itu nggak perlu khawatir. Nabi aja bilang la ba'sa, nggak apa-apa. Namanya sakit itu nggak apa-apa. Penghapus dosa. Ya, nggak perlu jadi beban pikiran gitu kan. Optimis. Nah, la ba'sa. Azahabta ila tabibi, apakah kamu telah pergi ke dokter? Nih, zahabta. Kamu. Azahabta, kamu. Ya. Azahabta ila tabib. Ya, jawabnya na'am. Kalau iya berarti na'am zahabtu. Kalau tidak berarti la ma zahabtu. Tidak, saya tidak pergi. La ma zahabtu. La ma zahabtu. Ingat, kalau menafikan fi'il itu pakai emma ya Ikhwan ya. Jadi misalnya azahabta ila tabib, kalau pergi na'am zahabtu. Kalau enggak pergi bagaimana? La ma zahabtu. La ma zahabtu. Misalnya tanya sama antum Pak Bayu, aqra'tal Qur'ana al-yaum? Ma qara'tu. La ma qara'tu. Nah, la ma qara'tu. Baik, mumtaz. Kalau ditanya Pak Agus Lim, ya. Aakalta al-yaum? Aakalta al-yaum?
Apakah kamu udah makan hari ini? Naam. Akaltu. Naam, akal tuh. Kalau belum misalnya? La ma akaltu. Naam, la ma akal tuh. La ma akal tuh. Taib jelas insyaallah Iwan ya. Jadi di Ad-Darsul Rabi ini cuman ada kaidah tentang yang pertama itu bagaimana menyandarkan domir kepada fi'il madi atau bagaimana fi'il madi itu kalau pelakunya domir. Nah, kalau pelakunya domir huwa berarti zahaba, domir hiya berarti zahabat, domir hum berarti zahabu, domir hunna berarti zahabna, domir anta zahabta, domir ana zahabatu. Nah ini yang ada di Ad-Darsul Rabi ini. Ya, Ad-Darsul Rabi ini lebih banyak tentang membahas penyandaran domir kepada fi'il madi. Atau bagaimana kalau pelakunya itu berupa domir di fi'il madi. Maka udah dibahas jika huwa berarti zahaba, jika hiya berarti zahabat, jika hum berarti zahabu, jika hunna berarti zahabna, jika anta berarti zahabta, jika ana berarti zahabtu. Ya, zahabtu. Ini yang paling inti dalam pelajaran keempat ini. Baik, langsung aja. Ada yang ditanyakan Ikhwan seputar kaidah yang ada di Ad-Darsul Rabi ini sebelum kita masuk ke tamrinat? Tafadhol Pak Bayu, Pak Guslim, Pak Sikin dan yang lainnya. Ya, silakan Pak Guslim. Di sini tinggal domir nahnu yang nggak ada ya Ustaz. Ya, ada dua, domir nahnu sama domir anti, nggak dibahas. Mungkin nanti di pelajaran selanjutnya. Oh ya, syukur. Baik. Ada lagi yang ditanyakan Ikhwan? Pak Sikin, Pak Gudfaz, Pak Wahyu, Pak Bayu, tafadhol kalau ada yang ditanyakan. Jadi di sini kenapa nggak dibahas langsung semua domir? Nggak dibahas langsung semua domir karena metode pembelajaran dalam kitab ini bertahap. Jadi dia sebutkan yang laki-laki dulu. Misalnya laki-laki, baru jamak laki-laki, jamak wanita. Nah itu dia sebutkan yang sesuai dengan hiwar aja kaidahnya. Jadi kaidahnya masih tercerai-berai. Tercerai-berai tapi akan ada dijelaskan pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Hanya Ustaz. Ya silakan Pak Wahyu. Makna hissotun itu apa Ustaz? Al-hissatul ula, pelajaran, jam pelajaran. Pelajaran. Jam. Jam Hissah pelajaran. Itu jam pelajaran. Misalnya ditanya kam hissatan fil yaum, berapa jam pelajaran dalam sehari? Nah, berarti jawabnya 4 misalnya. Arba'u hissatin, 4 jam pelajaran. Jadi hissah itu jam pelajaran. Ada lagi yang ditanyakan? Syukran Ustaz. Puan. Nggak ada ya? Kalau begitu kita lanjut ke tamarin. Silakan Pak Bayu. Nomor 1 dijawab. Tamarinu ajmanil as'ila tal atiyata. Ada an. Anil as'ilatil atiyati. Nah. Aina zahaba Abu Ibrahimu. Ingat Pak Bayu. Ya, Yang namanya Asmaul Khamsah itu wajib punya mudhaf ilaih. Dan mudhafnya harus selain iya. Berarti Ibrahim itu sebagai mudhaf ilaih dari Abu. Iya. Mudhaf ilaih itu Pak Bayu. Putus-putus Ustaz suaranya. Halo Ustaz. Suaranya putus-putus. Suara saya jelas. Suara itu hilang Pak Bayu. Halo Ustaz. Suara saya jelas. Jelas. Ustaz putus-putus. Ya. Tapi Ya, sekarang jelas. Sekarang jelas nggak? Jelas Ustaz. Gimana Iwan? Jelas suara antum jelas. Oke.
Aina Itu mudhof dhahaba. ilaih dari Abu. Iya. Aina dhahaba Abu Ibrahim. Baik, jawabnya. Dhahaba ila suqi. Zahaba Ila suqi. Naam, zahaba ila suqi. Tip nomor 2. Wa aina dhahabtu. Wa aina dhahab. Nah, pelakunya pelakunya ummun. Berarti muannas. Wa aina dhahabat ummuhu. Ya, wa aina dhahabat ummuhu. Nah, wa aina dhahabat ummuhu, jawabnya Dhahabat ila kholati Zainab. Ya. Berarti bukan kholati jawabnya. Wa aina dhahabat ummuhu? Dhahabat ila kholatihi. Nah. Iya. Kan kemana pergi ibunya? Nah, ibunya bukan ibu antum. Iya, Ustaz. Berarti gimana? Jawabnya zahabat ila kholatihi Zainab. Nah, zahabat ila kholatihi Zainab. Taib, mumtaz. Nomor 3. Mata roja Ibrahimu minal madrasati. Roja Ibrahimu minal madrasati ba'dal hisatil ula. Taib. Roja'a nggak perlu lagi nyebut Ibrahim karena udah ketahuan, berarti roja'a minal madrasati ba'da al-hissatil ula. Kalau jawaban gini, kalau ada jawaban kayak gini kan, aina zahabat ummuhu, berarti di sini ummu pelakunya. Ketika antum jawab nggak perlu bilang zahabat ummuhu, cukup zahabat. Ya, nggak perlu lagi menyebutkan zahabat ila khalatihi Zainab. Ya. Mata raja Ibrahimu minal madrasati, nggak perlu bilang raja Ibrahimu, tapi cukup raja'a minal madrasati ba'dal hissatil ula. Jelas insyaallah Pak Bayu ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Silakan nomor 2 Pak Agus Lim. Hadhil alamata objek. Ya. Hadhil alamata sahih amamal jumalal sahihata. Amama itu dzarab Pak Agus Lim. Amama dzarab, setelah dzarab itu mudhaf ilaih. Amamal jumalil sahihati wa hadhil alamata silangnya apa Ustaz? Amama khoto ya. Khoto ya. Amamal jumali ghairil sahihati. Nah, mumtaz. Arti di sini kalau kalimatnya benar bilang benar, kalau salah bilang salah. Kemudian kalau salah dibenarkan. Tip nomor 1, silakan. Ibrahimu ibnu ukhti Yusufa. Yep. Ibrahim itu adalah anak saudarinya Yusuf. Benar enggak? Benar atau salah? Saudarinya Yusuf. Pak Bayu, Pak Agus Lim. Ibrahim adalah anak laki-laki saudari Yusuf, saudarinya Yusuf. Anak laki-laki saudarinya Yusuf. Anak laki-laki dari saudarinya Yusuf. Benar ya Ustaz ya? Ya, di sini khalati Zainab, zahabat ila khalati Zainab. Dia pergi ke rumah bibiku Zainab. Bibi itu ya, di sini kan Yusuf, alhamdulillah, aina abuka ya Ibrahim? Ibrahim, zahaba ila suq. Yusuf, aina ummuk? Zahabat ila khalati Zainab. Benar enggak? Benar enggak? Zainab itu saudaranya Yusuf. Yang mana Zainab itu adalah bibinya Ibrahim.
Enggak jelas ya Ustaz. Hah? Nanti kan bibinya Ibrahim, tapi Yusuf sih enggak Ya. jelas. Baik. Berarti di sini Kotok ya Ustaz ya. ya juga di sini nggak jelas ya Ikhwan ya. Iya. Di sini benar nih. Ya Khali, benar. Ya Khali. Coba perhatikan. Ya Khali berarti benar, paman. Yusuf itu pamannya Ibrahim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya Khali. Selamat datang wahai pamanku. Berarti paman dari jalur ibu. Yusuf itu paman dari jalur ibu. Berarti kalau di sini berarti benar enggak Ibrahim ibnu uhti Yusuf. Ibrahim itu adalah anak saudarinya Yusuf. Sahih Ustaz. Sahih. Berarti antara Yusuf dengan ibunya Ibrahim itu bersaudara. Ya kan? Ya enggak, Pak Guslim? Iya Ustaz. Kenapa? Karena Yusuf itu khalun. Ingat Ikhwan, Yusuf itu khalun, paman. Yang namanya khal itu dari jalur ibu. Dari jalur ibu. Berarti Ibrahim itu Yusuf itu paman Ibrahim dari jalur ibu. Berarti kalau begitu Yusuf adalah saudara dari ibunya Ibrahim. Nah, kalau Ibrahim ibnu uhti Yusuf. Ibrahim adalah anak saudarinya Yusuf. Benar enggak? Benar. Benar. Nah, benar. Sahih. Nomor 2, Pak Guslim. Yusufu ammun Ibrahim. Benar atau salah? Kotok Ustaz. Khata yang benar? Khalun. Khalu. Nah, Ya. gimana kalimatnya? Yusufu. Yusufu khalun Mudah-mudah Ibrahim. Mudah-mudah pilih. Khalin. Khalu. Nggak boleh bertanwin. Khalu Ibrahim. Nah, Yusufu khalu Ibrahim. Yusuf adalah paman Ibrahim dari jalur ibu. Jalur ibu. Kalau amu Ibrahim itu berarti paman dari jalur? Dari jalur bapak. Dari jalur bapak. Taib mumtaz. Nomor 3. Akhwatu Ibrahim zahabana ilal maktabati. Sahih am khata? Kotok Ustaz. Yang benar? Yang benar ini saudaranya Ibrahim pergi ke perpustakaan. Sebentar Ustaz. Sahih. Ila madrasati Ustaz. Iya, berarti yang benar kalimatnya gimana? Akhwatu Ibrahim. Akhwatu Ibrahim zahabana ilal madrasati. Nah, ilal madrasati. Taib. Nomor 4. Ikhwatun. Benar, mudah-mudah pilih. Ikhwatu Ibrahim zahabu ilal jami'ati. Sahih am khata? Ilal jami'ati. Sahih Ustaz. Sahih. Naam. Nomor 5. Ma zahaba Ibrahimu ila tabibi. Artinya apa ini Pak Guslim? Ma zahaba Ibrahimu ila tabibi. Ibrahim tidak pergi ke dokter. Naam. Sahih am khata? Kotok Ustaz. Naam khata. As-sahih gimana? Sahih. Zahaba ila tabibi. Naam, zahaba ila tabibi. Taib mumtaz. Barakallahu fiik. Taib nomor 3. Nomor 3 Pak Sikin. Ya Pak Ustaz. Nomor 3, tamrin nomor 3. Do fil amakin. Ya. Amakin al-khaliyata. Al-khaliyati. Sifat untuk Al-khaliyati. amakin. Ya. Do fil betul. amakini ada huruf jer. Huruf jari do fil amakini
amakinil holiyati fima yalil fa'il. Fi'lah. Fima yalil fi'lah. Mana suara Pasikin? Pasikin? Suara antum hilang, Pasikin. Yang lain gimana? Yang lain? Iya, nggak ada suaranya. Ada. Nggak ada suaranya, Pasikin ya? Iya, hilang. Nah, kalau begitu dilanjut Pak Gurfas, silakan. Du'fil amakinil kholiyati fima yalil fa Fi'lah. fima yalil fi'la zahaba wa apa Ustaz? Wa asniduhu ilal domiril munasibi. Berarti letakkan pada tempat yang kosong fi'il zahaba dan sandarkan kepada domir yang sesuai, ya. Coba nomor 1. Nomor 1, al-auladu zahabu ilal mal'abi. Nah, mumtaz. Al-auladu zahabu ilal mal'abi. Baik, mumtaz. Nomor 2. Nomor 2, at-talibatu zahabna ilal madrasati. Nah, mumtaz. Baik. Nomor 3. Nomor 3, al-mudarrisu zahaba ilal fasli. Nah, mumtaz. Nomor 4. Nomor 4, ana zahabatu ilal mattori. Nah, baik, mumtaz. Nomor 5. Nomor 5, ukhti zahabat ilal matubakhi. Nah, mumtaz. Nomor 6, aina zahabata anta. Ya. Aina zahabta anta? Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, nomor 4 Pak Wahyu, silakan. Sahihil jumalal atiyati. Atiyata. Sahihil jumalal atiyata. Adzahabtu ilal mustashfa ya Muhammadu. Nah, ini saya khata. Apakah? Coba antum azhabtu. Apakah saya telah pergi ke Dr. Wahyu Muhammad? Itu pertanyaan yang benar atau pertanyaan yang salah? Benar Ustaz. Sahih. Yang benar itu adalah ini. Apakah kamu seharusnya? Apakah kamu telah pergi ke rumah sakit Wahyu Muhammad? Itu kan Ustaz, pertanyaan yang benar. Ini sedangkan dia mengatakan azhabtu. Berarti yang benar di mana? Azhabta ilal mustasfa ya Muhammadu. Nah, itu yang benar ya. Jadi antum disuruh membenarkan kalimat yang salah. Di sini azhabtu salah. Yang benar adalah apa? Azhabta ilal mustasfa ya Muhammadu. Baik. Nomor 2. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'u minal jami'ati. Benar atau salah? Khata Ustaz. Yang benar? Yang benar
roja'na minal jami'ati. Naam. Raja'na minal jami'ati. Taib. Terus? Zumala'i dhahaba ila makkati. Ila makkata. Naam. Yang benar? Zumala'i dhahabu ila makkata. Naam. Zumala'i zahabu ila makkata. Taib. Nomor 4. Ana roja'ta minar riyabi amsa. Amsi. Oh, amsi. Mabni alal kasar. Dia selalu. Yang benar? Ana roja'tu minar riyadi amsi. Naam. Taib. Nomor 5. Maryamu wa banatuha dhahabat ilal Jiddah. Ya, yang benar apa? Jiddah, Ustaz. 6. Yang benar apa? Zahabat atau apa? Maryam dan anak-anak wanitanya. Berarti banyak wanita ini. Zahabna. 6. Zahabna Zahabna. ilal Jiddah. Ilal Jiddah. Maryam wa banatuha zahabna ilal Ilal Jiddah. Ya. Baik. Nomor 6. Nomor 6. Ummi qala ana maridun. Yang benar? Ummi qalat. Ya, ummi qalat. 6. Ummi qalat ana maridun. Ana maridun. Baik. Nomor 5 Pak Bayu, tafadhol. Ajib anil as'ilatil atiyati bin Nafi. nafi mustakmilan. Ma. Ya, berarti yang diminta EP apa di sini? Nafi tambah ma ya Ustaz. Ya, tambah ma. Ya, jawab pertanyaan berikut ini dengan penafian. Ya, baca. Adzahabta ilal madrasati amsi. Jawabnya? Ma dhahabtu. Ya, ma dhahabtu. Baik, mumtaz. Nomor 2. Roja'a abuka mim Baghdadi. Bagdada. Pokoknya nama, baik nama orang, nama tempat lebih dari 3 huruf mamnu minas sarfi. Roja'a abuka min Baghdada. Ma roja'a. Ya, ma roja'a min Bagdada. Baik. Nomor 3. Adzahabat ukhtuka ilal mustasfa. Ma dhahabat. Nah, ma dhahabat ilal mustasfa. Baik. Mumtaz, barakallahu fiik Pak Bayu. Pak Guslim nomor 6. Ya Ustaz. Ta'ammal. Ta'ammal mayali. Ya, batin renungi berikut ini, renungkan berikut ini. Ini yang kita jelaskan tadi li'anna. Ya, li'anna itu asalnya li huruf jar yang menunjukkan sebab plus anna yang merupakan taukid. Huruf taukid. Dan anna itu termasuk saudaranya inna. Ingat, berarti dia menasobkan isim merupakan khobar. Kemasukan li yang merupakan huruf jar yang bermakna sebab. Berarti di sini li'anna ditambah huwa menjadi li'annahu. Ya, ini kita pelajari di ad-darsul awal. Ya, penyambungan anna, inna dengan domir itu udah kita pelajari di ad-darsul awal dan ad-darsul sani. Di sini diulang lagi, anna ditambah huwa, li'anna ditambah huwa menjadi li'annahu. Ya, li'anna ditambah hiya menjadi li'annaha. Li'anna ditambah anta menjadi li'annaka. Kalau ditambah anti menjadi apa, Pak Bayu? Li'anna ditambah anti jadi apa Pak Bayu? Li'annaki. Naam, li'annaki. Kalau li'anna ditambah antum jadi apa Pak Guslim?
Li'annakum. Li'annakum. Naam. Li'annakum. Kalau ditambah antunna Pak Gudfas jadi apa? Li'annakun. Naam. Li'annakunna. Pak Wahyu kalau ditambah ana? Afwan, putus Ustaz. Ditambah apa Ustaz? Ditambah ana. Li'annani. Li'annani. Tayyib li'annani. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ya, coba di situ perhatikan Pak Guslim. Raja'a Hamidun minal madrasati. Kenapa? Li'annahu maridun. Karena sebab dia sakit. Raja'at Aminatu minal madrasati. Kenapa? Li'annaha maridatun. Sebab dia sakit. Raja'tu minal madrasati. Saya pulang dari sekolah. Kenapa? Li'annani. Karena saya maridatun. Sakit. Ya. Sekarang coba baca. Dari Roja'a ya Ustaz. Iya. Roja'a Hamidun minal madrasatil annahu maridun. Nah, li'annahu maridun. Terus? Roja'at Aminatu minal madrasatil annahu maridotun. Li'annaha. Li'annaha maridotun. Nah. Roja'tu minal madrasatil li'annani. Roja'tu minal madrasati li'annani maridotun. Nah, li'annani maridotun. Baik. Langsung baca nomor 7 Pak Guslim. Iqra. Iqra'il misal. Iqra'il misalu. Misala objek yang dibaca. Iqra'il misala. Summa ajib anil ilatil atiyati bi na'am au bala. Au bala. Ya, berarti di sini baca contoh berikut kemudian jawab pertanyaan berikut dengan na'am atau bala. Mana yang cocok? Jawabnya na'am atau bala. Ya. Contoh di sini azahabta ilal madrasati amsi. Apakah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Na'am, zahabtu. Ya, aku telah pergi. Ama zahabta ilal madrasati amsi. Bukankah kamu ya telah pergi ke sekolah kemarin? Bala zahabtu. Ya, saya telah pergi. Kalau pergi, ya. Kalau tidak pergi berarti na'am ma zahabtu. Ya, saya tidak pergi. Step nomor 1, Pak Guslim. Roja'a abuka minas suki. Bala. Nah, kenapa bala nggak ada ma di situ? Bala itu jawabnya kalau ada ma. Kalau ada ma ya. Ya. Naam. Roja'a abu. Roja'a minas su. Roja'a minas suki. Nah, roja'a minas suki. Baik, mumtaz. Nomor 2, Pak Gudfas. Pak Gudfas, nomor 2. Ama roja'a abuka minas suqi. Bala roja'a minas suqi. Nah, roja'a minas suqi. Bala roja'a minas suqi. Tip nomor 3, Pak Wahyu. Azhabat Laila ilal jami'ati. Naam. Zahabat Laila ilal jami'ati. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Nomor 4, Pak Bayu. Ama dhahaba akhuka ila riyadi. Bala dhahaba. Naam, bala dhahaba Ila riyadi. Naam, bala dhahaba ila riyadi. Baik, mumtaz. Jadi kapan kita jawab bala, kapan jawab na'am? Ketika pertanyaan pakai hamzah saja tanpa ma, maka jawabnya na'am atau la. Na'am atau la. Kalau pertanyaannya ada ma, ama gitu, maka jawabnya bala atau na'am. Bala atau na'am. Bala ketika jawabnya benar, maksudnya iya, artinya iya saya telah pergi, berarti bala zahabtu. Kalau iya saya tidak pergi, berarti na'am ma zahabtu. Insya Allah jelas ini ya Iwan ya. Insyaallah Ustaz. Insya Allah. Baik. Berarti
pelajaran ketiga dari pelajaran keempat dari juz kedua ini telah selesai, dan rata-rata itu yang paling penting di sini adalah masalah penyandaran domir kepada fiil ya. Ya, kapan kalau ini artinya antum secara tidak langsung diajarkan nasrib lugawi. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabata, zahabatuma, zahabatum, zahabati, zahabatuma, zahabatunna, zahabatu, zahabna. Cuman nggak lengkap aja. Nah, di sini lebih langsung ke praktek daripada suruh ngapal kalau di sini. Ya, lebih langsung ke prakteknya daripada suruh ngapal. Kapan pakai zahabata, kapan pakai zahabatu, kapan pakai zahabna, kapan pakai zahabu, kapan pakai zahaba, kapan pakai zahabat, itu yang ditekankan di ad-darsu ar-rabi ini, di pelajaran keempat ini. Ya, tinggal banyak dilatih aja, Ikhwan. Taib, ada yang ditanyakan, Ikhwan, seputar pelajaran di ad-darsu ar-rabi ini? Tafadhol. Sebelum kita akhiri. Ustaz, maaf Ustaz, tadi saya terputus Pak Ustaz. Ya, nggak apa-apa Pak Asikin. Mungkin sinyal ya? Iya, internet saya agak ada gangguan, baru masuk lagi Ustaz. Ya, mohon maaf Ustaz. Ya, nggak apa-apa, insya Allah khair. Ya. Yang penting secara umum udah paham ya Pak Asikin ya kaidah yang ada di pelajaran keempat ini? Ya, insya Allah Pak Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Ustaz, dipahami. Ya, barakallahu fiik. Yang lain gimana Ikhwan? Pak Bayu gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Pak Guslim? Insya Allah Ustaz. Nggak ada ya? Insya Allah cukup jelas. Baik. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya jika Allah memberikan kesempatan ke ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Ya, pelajaran kelima ini akan kembali lagi insya Allah pembahasan tentang penyambungan fiil dengan domir ini. Tapi akan lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Mungkin kalau di pelajaran keempat itu cuma ada fiil madi, nanti di pelajaran kelima ini ada fiil mudhari'nya atau ada tambahan nanti untuk nahnu ya. Untuk nahnu dan untuk anti nanti. Ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan ala hudurikum. Terima kasih atas kehadiran antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua dengan apa yang kita pelajari. Ya barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.